Pemirsa, ke informasi mancanegara, kebakaran hebat melanda pasar Barrio Lindo di Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ya, api menghanguskan sejumlah kios dagang dan memicu evakuasi besar-besaran. Kebakaran hebat melanda pasar Barrio Lindo di Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Api dengan cepat menghanguskan sejumlah kios dan bangunan, memaksa petugas pemadam kebakaran serta tim darurat diterjunkan dalam jumlah besar. Rekaman di lokasi memperlihatkan petugas dan warga bekerja sama memadamkan api, menggunakan peralatan darurat dan ember berisi air. Kepulan asap tebal memenuhi kawasan pasar, membuat sejumlah warga terpaksa menjauh dari lokasi. Y nos acabamos de enterar a las 5 de la mañana, donde vinimos con la esperanza de poder hacer algo, a salvar algo, pero ya fue demasiado tarde, imposible, porque ya el fuego estaba en plena llama y la calle estamos viendo acá estaba totalmente negro, prácticamente humanamente no se podía hacer nada. Y una impotencia tan fuerte porque de repente todo lo que uno, el esfuerzo, el trabajo de tantos años de trabajo se desaparezca en un momento y quedar impotente. La verdad que eso duele, lastima y nos ha dejado totalmente sin poder hacer nada, sin saber qué podemos hacer. Setelah lebih dari 8 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengendalikan api. Namun, sekitar 70% blok Barrio Lindo dilaporkan terdampak kebakaran. Hingga kini, tidak ada laporan korban meninggal dunia. Otoritas masih melakukan pendataan untuk mengetahui total kerugian akibat kebakaran. Pemirsa, kebakaran hutan melanda wilayah pegunungan Serbia. Kobaran api membentang di tengah gelapnya malam, mengancam kawasan hutan di sekitar desa Usi. Kebakaran hutan besar terus melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi rendah di dekat desa Usce, Serbia. Api merambat melintasi lereng pegunungan yang curam dan dipenuhi hutan, membuat upaya pemadaman semakin sulit. Rekaman drone pada malam hari memperlihatkan garis api memanjang di sepanjang lereng gunung. Lidah api terus menyusuri hutan, sementara cahayanya menerangi perbukitan di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran telah diterjunkan untuk mengendalikan si jago merah. Petugas darurat terus berupaya mengendalikan persebaran api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Serbia sendiri dalam beberapa waktu terakhir dilanda sejumlah kebakaran hutan, seiring cuaca panas dan kering yang melanda berbagai wilayah. Pemirsa, demonstrasi besar-besaran menentang reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrok dengan aparat di depan gedung Kongres. 12 orang ditahan dan sejumlah demonstran serta petugas dilaporkan terluka. Gelombang protes menentang rancangan reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di depan gedung Kongres. Rekaman memperlihatkan polisi federal menembakkan peluru karet dan menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Sejumlah truk meriam air juga dikerahkan untuk membubarkan demonstran dengan semburan air bertekanan tinggi. Kerusuhan pecah setelah sekelompok demonstran berusaha menerobos pagar pembatas yang dipasang di sekitar gedung legislatif. Sejumlah demonstran mengangkat batu, merusak bangku taman, dan menggunakan berbagai benda untuk memblokir sebagian jalan. 2 petugas dilaporkan terluka, sedangkan 12 demonstran ditahan atas dugaan menyerang dan melawan petugas. Aksi demonstrasi digelar oleh serikat buruh, organisasi sosial, dan kelompok politik yang menolak rancangan undang-undang tentang kekebalan hak milik pribadi. Protes berlangsung saat Senat Argentina membahas rancangan undang-undang yang didorong oleh pemerintah Milei.
Pemirsa, pasukan militer Israel menyerbu warga Palestina di kamp pengungsian Kalandia. Ya, mereka menyiksa para pemuda yang ada di kamp, kemudian berada di sebelah utara di wilayah Yerusalem yang diduduki oleh Israel. Pasukan Israel kembali menyerang warga Palestina pengungsi kamp Kalandia di Yerusalem. Rekaman video memperlihatkan seorang ayah tengah membela diri dan anaknya di tengah penyerbuan Israel. Pria yang belum diketahui identitasnya tersebut berteriak mengatakan pada anaknya bahwa warga Palestina tak perlu takut pada pasukan Israel. Pasukan Israel juga menyerang warga pengungsi kamp Kalandia lainnya. Mereka menyiksa sejumlah pemuda Palestina. 2 orang pemuda terlihat terbaring di bawah kepungan dan 1 orang lainnya tengah diperiksa oleh tentara Israel. Aksi ini terjadi di tengah agresi yang sedang berlangsung terhadap kamp pengungsi Kalandia di sebelah utara Yerusalem yang diduduki Israel. Pemirsa, pasukan pemukim Israel menyerang desa Taibeh di sebelah timur Ramallah. Mereka bahkan tak segan memukuli seorang lansia tidak berdaya. Pasukan Israel menyerbu komunitas Baduy Naif Al-Kapneh di sebelah timur desa Taibeh. Mereka menyerang sebuah peternakan, bahkan salah satu pemukim Israel nampak menendang kambing-kambing di sana. Pasukan juga menyerang warga Palestina lain di desa Taibeh sebelah timur Ramallah. Mereka terlihat tengah memukuli seorang lansia tak berdaya. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait kondisi korban dari aksi kekerasan para pemukim Israel tersebut. Pemirsa, prosesi pemakaman seorang pemuda Palestina akhirnya dilaksanakan usai jenazah dikembalikan oleh otoritas Israel. Ya, pemuda tersebut dilaporkan gugur dan jenazahnya sempat ditahan selama berbulan-bulan sejak April lalu. Isak tangis dan takbir mengiringi prosesi pemakaman pemuda Palestina ala Khalid Muhammad Spey di desa Tayasir, tepi barat. Pemuda tersebut dilepas sebagai martir setelah jenazahnya ditahan oleh pihak militer Israel selama berbulan-bulan. Upacara penghormatan terakhir ini baru dapat terlaksana usai jenazah akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga. Pemuda tersebut diketahui gugur dan jenazahnya langsung ditahan oleh militer Israel sejak tanggal 9 April 2026. Ambulans dari Bulan Sabit Merah Palestina mengawal ketat proses serah terima hingga evakuasi jenazah menuju rumah sakit dan lokasi pemakaman. Pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tire di Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel, Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansuri, distrik Tir, Lebanon Selatan, Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi. Israel mengklaim menargetkan infrastruktur milik tentara Hizbullah. Israel juga menuduh Hizbullah melanggar perjanjian gencatan senjata. Serangan ini terjadi di tengah perundingan antara Israel dengan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Ya, mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan pemukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Rekaman yang diambil di kawasan Maisat Rabu lalu menunjukkan beberapa keluarga warga negara Israel berjalan melintasi ladang ke arah pegunungan. Para aktivis ini dikaitkan dengan Uri Zafon, sebuah gerakan sayap kanan yang berkampanye agar Israel mencaplok dan menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. הגענו עכשיו מתל חי. בתל חי
נלחמו יהודים בגבורה כדי שהגבול הצפוני שלנו לא יהיה מוגבל אל כל מיני מגבלות נמצאות של כל מיני מדינות שהחליטו שפה עובר הגבול או שם עובר הגבול וחילקו את ארץ ישראל שלנו לחלקים. כמו שתל חי היום יהודית, ככה... Adapun upaya penyeberangan ke Lebanon ini dilakukan sejak tentara Israel menduduki Lebanon Selatan. Pemirsa, perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran membuat Israel gerah. Israel tegaskan akan terus mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan menyebut Amerika Serikat tidak mengatur kebijakan mereka. Hubungan Amerika Serikat dan Israel memanas. Israel menolak pembahasan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengingatkan Amerika Serikat bahwa meski mereka sahabat, namun AS tidak bisa menentukan masa depan Israel. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. ואני מבקש להבהיר, הנשיא טראמפ הוא גדול ידידינו. גדול הידידים שהיה לנו בבית הלבן, כוונתי לומר, וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה. וכולם מבינים גם זאת. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן. קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן. עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan dirinya lebih memilih untuk negosiasi dengan Iran daripada jadi pembunuh. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. Hingga kini, Amerika Serikat terus mengklaim telah bernegosiasi dengan Iran. AS meminta Iran untuk menghentikan pengolahan nuklir dalam bentuk apapun. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi buah bibir baru-baru ini bukan karena konflik Timur Tengah, melainkan karena aksi sigapnya saat menyelamatkan seorang balita yang mencoba berjalan di tepi panggung saat sebuah acara berlangsung di Las Vegas pada Rabu lalu. Sorry, excuse me. I have a little mom brain going on right now. I'm so sorry. No, he's gonna take off. Thank you, Shirley. Thank you, Mr. President. Thank you. It's a... Thank you. It's my honor. Cuplikan video ini memperlihatkan saat Trump mengundang sebuah keluarga untuk naik ke atas panggung dalam sebuah acara baru-baru ini di Las Vegas. Seorang pelayan kasino bernama Sandra dan keluarganya terpilih untuk berinteraksi dengan sang presiden. Kejadian unik terjadi saat Sandra hendak memberikan testimoninya. Trump terlihat berlari sigap mengejar anak Sandra untuk mencegahnya jatuh dari panggung. Sandra pun spontan mengucapkan terima kasih, lalu Trump membalas dengan kalimat satir, "Saya tidak ingin dia menjadi seperti Biden dan jatuh." Pemirsa, cuaca panas yang kerap kita rasakan di sejumlah daerah di tanah air ternyata juga dirasakan warga Seoul, Korea Selatan. Ya, saat gelombang panas menyengat, kota Seoul mengubah taman, alun-alun, dan juga sungai menjadi area bermain air bagi warganya. Pemirsa, cuaca panas membuat warga Seoul merendam kaki mereka di sepanjang sungai Cheongye Cheonyang yang begitu indah dan juga bersih. Kegiatan ini juga bertepatan dengan festival musiman Cheongyecheon Water Splash. Bahkan tidak hanya itu, alun-alun Gwanghwamun juga disulap untuk festival Seoul Summer Beach
lengkap dengan kolam renang, air mancur, dan juga perosotan raksasa yang menarik antusiasme warga di pusat ibu kota Korea Selatan tersebut. Setelah dengan suhu yang melonjak di atas 33 derajat Celcius, pemerintah kota Seoul telah membuka sebanyak 212 fasilitas air gratis di seluruh Seoul.